Ya pemirsa, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Ini tadi pertanyaannya paling tidak bagaimana kemudian untuk menjaga netralitas dari Presiden Joko Widodo. Mengingat juga sebenarnya Bang Fahri, Mas Imam dan juga Kang Pipin, kalau kita lihat khawatirnya nanti kemudian kalau memang Presiden Joko Widodo ditafsirkan tidak netral, ditafsirkan berbeda juga tidak hanya oleh masyarakat tapi juga infrastruktur di bawahnya begitu loh. Diperbolehkan seperti tadi Kang Pipin sampaikan, Mas Imam. Sejak awal itu yang kami khawatirkan karena itu disampaikan belakangnya ada teman-teman, saudara-saudara kita dari TNI, bahkan jenderal-jenderal gitu ya, dan ada Pak Prabowo juga di situ. Tadi kan kita secara konsensus sepakat ya, orang namanya juga persepsi bisa macam-macam. Yeah. Justru karena macam-macamnya itu kita khawatir gitu ya. Tafsirnya seperti apa kalau TNI melihat Presiden Jokowi bilang bahwa ini boleh berpihak. Tafsirnya teman-teman di Polri seperti apa, tafsirnya publik seperti apa, ini kan sangat beresiko begitu ya. Di tengah tinggal 19 hari lagi, di tengah ada dugaan-dugaan tekanan-tekanan terhadap para paslon dan tidak terkecuali paslon 03 yang beberapa waktu lalu misalnya di Jawa Timur kita mengundang Purnawirawan TNI Polri aja banyak yang diteleponin gitu ya, sebaiknya nggak usah datang, sebaiknya menahan diri, misalnya kayak gitu-gitu. Nah kalau Presiden tiba-tiba mengambil langkah ini lagi, ini kan jadi PR lagi gitu dan kita tidak berharap sebenarnya alat-alat negara, pemegang-pemegang senjata ini berpihak begitu. Karena mereka yang harusnya melindungi kita. Karena resikonya kan terlalu mahal lah buat bangsa ini. Kita inginnya maju ke depan, 2045 kita negara maju, dan seterusnya. Jadi kami berharap kita bisa punya sebuah transisi demokrasi yang menyenangkan, dan paslon 03 itu kan kredonya kan 3 ya, taat kepada Tuhan, setia kepada undang-undang atau hukum, dan juga setia kepada masyarakat. Kita selalu ke arah sana gitu. Oke, meskipun disampaikan tadi ya kalau ada pelanggaran kita konsisten saja Bang Awas, kalau ada pelanggaran laporkan saja ke Bawaslu. Anda bagaimana menyikapi soal Bawaslu ini? Berbeda kita konsisten sekali. Jadi kita kumpulkan, kita laporkan ke Bawaslu, bahkan kita koordinasi sama teman-teman 01 yang juga punya banyak masalah yang sama begitu ya. Tim divisi hukumnya ada komunikasi terkait dengan itu kita lakukan. Kita setia kok sama demokrasi, kita setia sama hukum, kita nggak ada tuh niat-niat untuk melampaui batas gitu ya, dan ini yang kita harapkan juga Presiden Jokowi juga tidak melampaui batas. Oke, kita mau ke Mas Pipin. Mas Pipin juga ada kekhawatiran yang sama nggak kalau dampak dari adanya pernyataan Presiden Joko Widodo ini bisa mempengaruhi infrastruktur di bawahnya, termasuk para ASN? Ya itu suka tidak suka ya, potensi itu akan terjadi. Kalau dulu sejak awal Pak Jokowi mengatakan bahwa semua pemerintahan ASN ya, baik level pusat ya, pemerintah para pejabat diminta untuk netral. Maka ketika ada pelanggaran berarti itu melanggar titah seorang Presiden Jokowi. Tetapi ketika saat ini mengatakan bahwa Presiden bisa berpihak, boleh berkampanye, maka hal yang sama kemungkinan akan dilakukan dari atas sampai bawah. Bahwa Pak Presiden saja memang tidak netral, maka kami yang di bawahnya, apalagi kepala daerah kita, mayoritas adalah PLT atau PJS, di mana mereka sangat ditunjuk oleh pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, yang langsung kepada Presiden. Jadi itulah yang kita khawatirkan. Ingin menang satu putaran, monggo. Tapi tidak boleh menghalalkan segala cara, tidak boleh dengan menggunakan fasilitas negara dan bansos untuk mengarahkan pemilih memilih kepada pihak lain. Terakhir kami harus sampaikan, bagi pendukung Amin, Anies Mohaimin, kita pastikan jangan pernah patah arang, kita terus semangat, kita buktikan bahwa kita bisa melawan, bahwa kita tidak takut dengan dengan banyaknya dana dari pihak yang lain, adanya kekuasaan yang bermain, maka kita tunjukkan bahwa uang bukan segala-galanya dan kekuasaan bukan segala-galanya. Mari kita pastikan menang berkah bermartabat, sehingga ketika kita menang, kita melihat memang kita tidak melakukan hal-hal kecurangan. Anda melihat ini pernyataan kekhawatiran atau gimana nih? Iya, saya melihat kan teman-teman dari 01 ini kan terlalu pesimis ya. Kita membangun demokrasi ini kan menjadi pekerjaan kolektif kita. Ya, tentunya kita sangat paham lah. Pak Presiden Jokowi itu kan sudah 2 periode jadi presiden. Orang yang sangat tidak perlu kita mengatur bahwa beliau itu harus seperti apa dan bagaimana. Sudah teruji bahwa memang 2 kali 2 periode sudah selesai. Yang kedua saya mau katakan begini.
infrastruktur kekuasaan ini ya, kita ini punya fitur-fitur kekuasaan ini sangat luas, kompleks, besar. Nah. Ya. Urusan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah sampai pada perangkat desa. Kebetulan saya bukan ahli nuzum yang bisa mengatakan bahwa ketika presiden mengangkat 2 jari maka seluruh infrastruktur kekuasaan, fitur-fitur kekuasaan itu teraktivasi dengan sendirinya untuk mengamankan apa yang dimaksud dengan 2 jari. Tapi kemungkinan itu ada dong. Saya bilang itu sangat sulit untuk kita mengatakan bahwa ketika presiden mengangkat 2 jari maka seluruh menjadi selesai. Bukan seperti itu. Jadi kalau itu yang kita mau ini terlalu pesimis kita ya, yang seperti itu. Jadi teman-teman dari 01 mestinya optimis saja bahwa lakukan saja kerja-kerja politik sebagaimana mestinya. Saya kira ini tidak terlalu seperti yang dikhawatirkan gitu ya. Saya kira karena ini memang sudah seperti itu, presiden punya hak untuk berkampanye, kita mengawal sama-sama dan berikanlah ya kebebasan itu, berikanlah hak itu untuk dipergunakan secara paripurna seperti apa. Harapan kita adalah bahwa memang semua ini berangkat dari kaidah-kaidah demokrasi yang sudah ditentukan secara settle gitu ya. Saya kira Mbak Titi paham bahwa memang semua ini sudah ada fungsi-fungsi check and balancing yang memang sudah ada Bawaslu, ada seluruh perangkat-perangkat pengawasan. Tidak gampang untuk di negara sebesar ini ya, negara demokrasi sebesar Indonesia ini kita mau cawe-cawe seperti itu lalu segala sesuatu menjadi terbalik seperti orang mimpi semalam, itu tidak gampang gitu ya. Jadi saya kira semuanya sudah seperti itu, kita hormati dan kita hargai bahwa itu adalah hak konstitusional daripada presiden untuk mau berkampanye, mau menggunakan haknya atau seperti apa, itu tergantung kepada presiden. Bahwa persoalan perangkat-perangkat penyelenggara saya kira sangat paham untuk bagaimana mengamatinya, bahwa itu apakah sesuai dengan aturan atau tidak. Saya kira seperti itu. Oke, kita mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, soal aturan itu seperti apa dan seberapa sulit sih sebetulnya memisahkan antara keterlibatan presiden terhadap pilpres? Karena kalau kita lihat misalnya di Amerika Serikat waktu itu Presiden Barack Obama juga ketika masih menjabat kan juga memberikan dukungannya untuk Hillary Clinton waktu itu. Atau seperti apa sebetulnya Mbak Titi? Iya. Tapi bedanya Mbak, Hillary Clinton itu bukan anaknya Obama ya. Kalau sekarang itu masalahnya relasinya adalah keluarga. Nah, kita punya pengalaman di 2014. Pada waktu itu SBY besannya juga maju di Pilpres, yaitu Hatta Rajasa. Tapi SBY tidak pernah menyatakan dukungan langsung. Tetapi yang menyatakan dukungan itu adalah Partai Demokrat melalui Syarif Hasan. Saya ingat betul tanggal 30 Juni, Pilpresnya tanggal 9 Juli. Dan SBY juga tidak pernah berkampanye untuk pasangan Prabowo Hatta pada waktu itu. Jadi dalam konteks ini saya kira kita punya problem karena pertama pasal 7 konstitusi kita menyatakan ada pembatasan kekuasaan, konstitusionalisme. Presiden itu maksimal 2 periode. Nah, masalahnya sekarang ada keberlanjutan meskipun itu bukan presiden yang sama, tetapi ada relasi keluarga yang sangat dekat. Jadi kita tidak bisa memang hanya melompat kepada pasal 281, 299, begitu saja menganggap segala sesuatunya baik-baik saja. Ini kan rentetan dari sebuah peristiwa hukum satu persatu, di mana sebenarnya publik ini masih punya harapan. Ya oke lah, di antara segala situasi yang ada ini, jangan diperkeruh dengan misalnya persoalan keberpihakan yang bisa mengarahkan institusi-institusi di bawah ini menjadi bermasalah atau kemudian punya keberpihakan juga. Cuman masalahnya kan tidak seperti itu begitu ya. Nah oleh karena itu saya kira karena kita memang sudah kadung punya problematika yang sangat besar dan itu dimulai dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, sekarang adalah publik bagaimana betul-betul ketat begitu. Dulu Obama itu begini Mbak, dalam sistem pemilu dan politik Amerika, orang tidak punya kekhawatiran bahwa Obama akan menggunakan sumber daya negara dan juga sumber daya kekuasaan untuk kepentingan pemenangan Hillary Clinton. Nah sekarang kita punya kekhawatiran itu begitu. Apalagi kemudian di undang-undang pemilu kita, presiden itu memang tidak boleh membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan. Kalau individu Joko Widodo ingin membuat tindakan yang menguntungkan merugikan, ya berkampanye yang harus ada prosedurnya. Tetapi jabatan presiden itu jabatan yang berdiri di atas semua kepentingan politik. Nah, ini yang jangan sampai ditangkap secara salah oleh publik, mencampur adukan soal relasi individu kuasa Joko Widodo dengan institusi tadi kepresidenannya. Ya, betul. Oke, baik. Menarik. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber.
Sayang sekali karena waktunya terbatas. Sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang kita dalami, tapi Iya. waktunya terbatas. Terima kasih Bang Fahri, banyak Mas Imam, semuanya. Kang Pipin, terima kasih banyak, Mbak Titi, terima kasih banyak. Kalau kita meminjam analogi dari Mas Imam tadi, harapannya semoga lapangan bola ini bisa dinikmati oleh semua pemain, semua pihak gitu. Yang ngomong soal bola, usai jeda kami akan hadirkan juga bagaimana laga Indonesia lawan Jepang semalam. Saat lagi.